Seharusnya hidung Qin Ming, Xiao Chen telah menginjak wajah putra mahkota Dewa Naga tanpa menahan diri. Bagi Qin Ming, hanya mengalami patah hidung saja sudah merupakan berkah di antara kemalangan. Setidaknya, dia masih memiliki kepalanya. Bagaimanapun, putra mahkota Dewa Naga adalah kaisar penguasa 3 Vena dari ras naga emas. Cukup sulit untuk menghancurkan kepalanya dengan satu injakan. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Qin Ming, tetapi pemandangan ini langsung membuat Tuo Baiyun, yang sedang melawan senior Feng, dan Xiahou Wu serta Bai Yunfei, yang sedang melawan Hao Kai, tercengang, membuat mereka menunjukkan ekspresi tercengang. Ini adalah putra mahkota Dewa Naga, bakat luar biasa yang dapat dengan mudah mengalahkan kaisar penguasa 4 Vena biasa. Bagaimana mungkin Qin Ming dikalahkan dengan cara yang menyedihkan, berakhir dengan wajahnya diinjak-injak tanpa bisa bergerak. Mundur. Saat melihat pemandangan ini, kondisi mental orang-orang ini goyah. Jelas, mereka tidak dapat melanjutkan pertempuran ini. Terlebih lagi, ada Xiao Chen yang begitu kuat di sini, jadi mereka harus mengevaluasi ulang situasinya. Tuo Baiyun, Xiahou Wu, dan Bai Yunfei mundur dan berdiri bersama. Saat mereka menyaksikan Xiao Chen menginjak-injak Qin Ming, mereka tidak berani bertindak gegabah. Kedua kaisar berdaulat ini telah bertarung, mengubah tempat itu menjadi gelap dan terang secara bergantian dan hampir menghancurkan Blackwind Ridge. Sekarang, ketenangan sementara muncul saat kedua belah pihak saling berhadapan. Xiao Chen juga tidak bergerak. Dia merasakan aura kuat dari sekelompok orang tidak jauh, bergegas dengan kecepatan kilat. Tidak perlu menebak, itu adalah kelompok pangeran ke-13. Wosh! Seberkas cahaya perak melintas di depan mata Xiao Chen, bergerak seperti hantu dan menghilang dalam sekejap. Tanpa menunjukkan rasa takut, Xiao Chen memiringkan tubuhnya ke samping dan melemparkan serangan telapak tangan. Bang! 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 Cahaya perak menyala tanpa henti di sekitar Xiao Chen. Setiap kali dia meluncurkan serangan telapak tangan, raungan naga yang mengamuk mengguncang sekeliling. Keduanya bertukar lebih dari 100 gerakan hanya dalam beberapa saat. Orang lain bahkan tidak dapat melihat dengan jelas penampilan sosok perak itu. Ini menunjukkan seberapa cepat orang itu. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang. Armor naga paduannya berkedip dengan cahaya listrik ungu dari motif naga di armornya. Gelombang cahaya tampak seperti naga berkeliaran yang tersembunyi di danau, tampak tidak jelas. Kenyataannya, Xiao Chen yang tenang telah menyebarkan domain dao gunturnya di beberapa titik. Ketika didukung oleh armor naga paduan, domain dao guntur lapisan ke-6 Xiao Chen mencapai lapisan ke-7. Boom! Domain dao es. Xiao Chen mendengus dingin saat dia melepaskan domain dao es lapisan ke-4-nya, tumpang tindih dengan 2 domain dao. Dao Might Xiao Chen melambung, mencapai lapisan ke-8. Semua orang sudah menebak identitas sosok perak itu. Itu pasti Raja Naga Perak, salah satu dari 2 ahli super di sisi pangeran ke-13. Raja Naga Perak awalnya berpikir bahwa pertempuran akan berakhir dalam sekejap. Tanpa diduga, itu berlanjut begitu lama. Selain itu, tampaknya tidak ada pemenang yang jelas, Xiao Chen tampaknya tidak banyak melemah. Ini, Hao Kai dari Kekaisaran Gagak Emas merasa agak khawatir dan cukup kagum. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di istana luar, berbagai pusat kekuatan yang melihat pemandangan ini semuanya merasa sama terkejutnya. Sejak kapan kaisar berdaulat 3 Vena memiliki kekuatan seperti itu? Wosh! Tepat pada saat ini, tali pancing transparan tiba di udara, meliuk diam-diam lebih dekat sementara Xiao Chen melawan Raja Naga Perak. Namun, itu tidak menyerang Xiao Chen. Sebaliknya, tali itu langsung melilit beberapa kali di sekitar putra mahkota Dewa Naga Qin Ming, yang berada di bawah kaki Xiao Chen. Boom! Orang di belakang tali pancing ingin menarik Qin Ming keluar sementara Xiao Chen terganggu. Namun, ketika orang ini menarik, Qin Ming, yang diinjak-injak Xiao Chen, mengeluarkan teriakan menyedihkan, terdengar seperti babi yang sedang disembelih. Ah! Lepaskan! Lepaskan! Semua orang terkejut terbangun hanya pada saat ini. Ternyata ketika Xiao Chen dan Raja Naga Perak bertarung, masih ada Qin Ming di bawah, yang diperlakukan sebagai karung pasir selama ini. Semua orang merasa lebih terkejut. Sementara Xiao Chen melawan Raja Naga Perak, dia masih bisa meluangkan waktu untuk menekan Qin Ming dengan kuat.
Teriakan menyedihkan Qin Ming mendorong Si Kongsu, yang mencoba menyelamatkannya secara diam-diam, untuk melepaskan tali pancing. Wosh! Si Kongsu yang berpakaian jas hujan jerami dan seperti nelayan muncul. Dia menatap Xiao Chen, yang melawan Raja Naga Perak, dengan ekspresi dingin dari bawah topi bambu kerucutnya. Si Kongsu dan Raja Naga Perak telah merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, jadi mereka bergegas mendahului pangeran ke-13. Tanpa diduga, mereka menghadapi situasi ini setelah tiba. Adegan yang diharapkan dari pangeran ke-9 Wang Yan yang ditangkap tidak muncul. Sebaliknya, mereka melihat putra mahkota Dewa Naga Qin Ming diinjak-injak, tidak dapat bergerak. Kontras dengan harapan mereka begitu besar, rasanya tidak dapat diterima. Yang lebih kritis, mereka tidak tahu pertemuan kebetulan apa yang dialami Xiao Chen sehingga dia dapat meledak dengan kekuatan seperti itu dalam waktu yang singkat. Bahkan Raja Naga Perak tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Xiao Chen, tidak dapat menjatuhkannya. Saat ini, Si Kongsu tidak berani bergerak saat Xiao Chen menginjak-injak Qin Ming. Jika dia ceroboh, dia mungkin menyebabkan kematian Qin Ming. Raja Naga Perak juga merasa khawatir, tidak berani mengeluarkan kekuatan penuh dari kultivasi Kaisar Penguasa 6 Vena miliknya. Dia merasa sangat frustrasi, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Chen. Wosh! Sebuah cahaya perak menyala, dan Raja Naga Perak menampakkan dirinya saat dia mundur. Melihat Xiao Chen masih menginjak-injak Qin Ming, Raja Naga Perak berkata dengan marah, "Xiao Chen, sebaiknya kamu tidak berlebihan. Dia adalah Qin Ming, putra kesayangan Kaisar Naga Emas Ungu. Ini adalah perlombaan suksesi. Jangan terlalu memaksakan ini. Aku tahu kamu tidak bermaksud seperti ini. Lepaskan Qin Ming, dan semuanya bisa dinegosiasikan." Raja Naga Perak mengatakan ini karena dia tahu bahwa banyak tokoh terhormat dari dinasti Yanwu dapat melihat pemandangan ini. Kaisar Naga Emas Ungu tidak mampu kehilangan muka. Begitukah? Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak melakukan ini dengan sengaja? Aku sudah menjadi pengkhianat. Buat apa aku peduli dengan wajah Kaisar Naga Emas Ungu? Saat Xiao Chen berbicara, dia meningkatkan tekanan kakinya saat menginjak wajah Qin Ming, menghentakkannya beberapa kali. Hal ini menyebabkan Qin Ming sangat kesakitan hingga dia tidak bisa menahannya lagi, mengeluarkan lebih banyak jeritan yang terdengar seperti babi yang sedang disembelih. Jika kamu sudah tahu bahwa hari ini akan tiba, mengapa melakukan semua itu di masa lalu? Kesalahan apa yang telah kulakukan? Garis keturunan naga emas mengejarku melalui sebagian besar kekaisaran naga ilahi hanya karena aku berhasil berlatih tinju naga tertinggi dan mengalahkan tinju naga kaisar di depan siapapun. Maaf, aku tidak bisa menerimanya. Ada satu hal yang tidak dikatakan Xiao Chen, orang ini juga dengan bodohnya memendam rencana pada Liu Ruyue. Untungnya, Qin Ming gagal. Meski begitu, duri ini menancap di hati Xiao Chen. Karena ada kesempatan untuk menginjak-injak orang ini, tentu saja, dia akan menginjak-injak Qin Ming dengan kejam beberapa kali lagi. Meskipun Xiao Chen tidak menunjukkan kegembiraan atau kesedihannya, itu tidak berarti dia tidak punya perasaan. Itu tidak berarti bahwa dia akan membiarkan siapapun memperlakukannya sesuka mereka. Ketika Xiao Chen berbicara seperti itu, tidak memberikan wajah kepada Raja Naga Perak, Raja Naga Perak mengatupkan giginya karena marah, berharap dia bisa meletus dan membunuh Xiao Chen. Jangan gegabah. Sosok Si Kongsu melintas, mendarat di samping Raja Naga Perak, dan menepuk bahu Raja Naga Perak. Kemudian, dia berkata, "Percayalah pada Qin Ming. Karena dia dapat menanggung penghinaan dan belum menyerah, dia pasti punya jalan keluar dari ini." Tidak lama setelah Si Kongsu selesai berbicara, Qin Ming, di bawah kaki Xiao Chen, meletus dengan kekuatan naga Eon Desolate besar yang mengerikan. Kebanggaan garis keturunan naga ilahi emas tidak dapat dinodai olehmu. Xiao Chen, aku akan membunuhmu hari ini. Boom! Aura yang meletus dari Qin Ming tampak lebih mengerikan daripada sekadar aktivasi garis keturunan Grid Desolate Eon. Terkejut, Xiao Chen menanggung beban kekuatan itu, terlempar oleh bayangan naga emas. Qin Ming yang sebelumnya terinjak-injak berdiri perlahan. Sisik naga emas muncul di tubuhnya dan secara bertahap menutupi seluruh tubuhnya. Ini bukan kebangkitan garis keturunan, ini adalah teknik rahasia ras naga emas, seni transformasi naga. Wajah Raja Naga Perak memerah. Si Kongsu benar.
Qin Ming bertahan begitu lama karena dia bersiap secara rahasia. Bagus, bagus, bagus. Biarkan Qin Ming menggunakan seni transformasi naga untuk mengalahkan Xiao Chen, keluar dari kepompong dan menjalani transformasi. Siapa tahu, dia mungkin bisa menembus batasnya di sini. Memikirkan hal ini, Raja Naga Perak tidak dapat menahan kegembiraan, mengatakan, bagus, dalam hatinya 3 kali. Xiao Chen, aku akan membunuhmu. Begitu Qin Ming berdiri, dia melepaskan ki pembunuh yang melonjak dari tubuhnya saat dia menatap Xiao Chen, yang dia jatuhkan ke udara. Keterampilan sihir utama Sekte Buddha. Dunia Dharma. Swastika Buddha muncul di dahi Xiao Chen saat dia memancarkan kekuatan Buddha. Dia membentuk segel tangan dengan tangannya dan mengeksekusi keterampilan sihir yang hilang dari Sekte Buddha, Dunia Dharma. Sosok Xiao Chen segera gemetar dan membengkak di saat berikutnya, berubah menjadi sosok setinggi 30 km. Eksekusi Dunia Dharma ini berbeda dari sebelumnya. Sekarang, Xiao Chen memiliki kekuatan Buddha yang mendukungnya, mengeluarkan semua kekuatan Buddha di Sarira Buddha Mahesvara. Qin Ming baru saja berdiri setelah mengeksekusi seni transformasi naga-naga emas. Sebelum dia bisa bereaksi, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kaki raksasa dengan kejam menginjaknya di saat berikutnya. Namun, kali ini, Qin Ming berubah menjadi tumpukan daging yang hancur saat kaki itu mendarat. Kemudian, dia pingsan. Tidak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Saat kekuatan Buddha menyebar, Xiao Chen menginjak Qin Ming hingga hancur berkeping-keping. Kemudian, dia menyingkirkan Dunia Dharma, memulihkan wujud aslinya. Tumpukan daging hancur yang merupakan Qin Ming memancarkan cahaya keemasan samar saat tubuhnya perlahan pulih. Tubuh seorang kaisar berdaulat sudah melampaui batas kematian. Kecuali segel ilahi dan jiwa seseorang juga hancur, tubuhnya yang hancur tidak akan berakibat fatal. Meski begitu, Qin Ming telah menerima luka parah dan tidak bisa lagi bertarung. Selain menderita karena hentakan Xiao Chen, dia juga menderita karena pantulan teknik rahasianya. Sekarang, jiwanya memasuki tidur nyenyak. Pada saat ini, Qin Ming sangat lemah. Yang dibutuhkan hanyalah hentakan lain, dan dia bisa mati. Xiao Chen sedikit mengernyit di udara, tahu bahwa dia kehilangan kesempatan untuk menghabisi Qin Ming. Entah si Kongsu atau Raja Naga Perak akan menundanya sementara yang lain akan mengambil kesempatan untuk merenggut tubuh Qin Ming. Sangat disayangkan bahwa Xiao Chen tidak dapat menyingkirkan potensi masalah ini. Pada akhirnya, Putra Mahkota Dewa Naga memiliki terlalu banyak kartu truf. Awalnya, Xiao Chen mengira kartu truf terkuat Qin Ming adalah mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon. Meski begitu, dia yakin bisa menginjak-injak Qin Ming. Tanpa diduga, kekuatan naga yang dihasilkan dari seni transformasi naga bahkan lebih mengerikan daripada mengaktifkan garis keturunan. Wosh! Dengan pikiran ini, sosok Xiao Chen melesat, menjauh. Dia menyerah pada Qin Ming dan kembali ke sisi Pangeran ke-9 Wang Yan dan berdiri bersama Senior Feng, Hao Kai, dan Sarjana Buku Surgawi. Sialan, merasa sangat cemas, Raja Naga Perak dengan cepat menyambar tubuh Qin Ming kembali dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan api untuk terbang. Kekhawatiran memenuhi wajahnya. Si Kongsu, bagaimana keadaannya? Raja Naga Perak bertanya dengan gugup saat si Kongsu memeriksa luka-luka Qin Ming. Si Kongsu menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang di bawah topi bambu kerucut. Setelah melepaskannya, dia berkata, situasinya buruk, tetapi dia berhasil selamat. Namun, dia mengalami rebound setelah mengeksekusi teknik rahasia. Mungkin Kaisar Naga Emas Ungu dapat menggunakan akumulasi ras naga emas untuk membantunya kembali ke puncaknya. Ini sangat mengejutkan Raja Naga Perak. Berdasarkan kata-kata si Kongsu, bahkan jika Qin Ming sembuh, dia mungkin tidak memulihkan keadaan puncaknya. Bagi Qin Ming yang sombong, hasil seperti itu akan lebih buruk daripada kematian. Sialan, Yang Mulia ke-13, bunuh sekelompok orang ini. Raja Naga Perak merasa sangat marah. Niat membunuh memenuhi matanya. Sekarang Qin Ming sudah dalam keadaan seperti itu, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ada kartu truf yang lebih mengerikan lagi. Mereka semua bisa mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka. Begitu mereka melakukannya, kengerian itu tak terbayangkan. Bahkan kaisar tertinggi harus melarikan diri. Kalau tidak, hanya kematian yang menunggunya.
Di sisi lain, selain Xiao Chen yang agak tak terduga, hanya Hao Kai dari Kekaisaran Gagak Emas yang bisa dianggap ahli. Dengan ekspresi pendiam, Wang Yan melangkah maju dan menatap lurus ke arah Wang Yi. Adik ke-13, perlombaan suksesi baru saja dimulai, dan kau sudah mencoba mendorongku ke sudut. Bukankah kau terlalu terburu-buru? Pangeran ke-13 Wang Yi tampaknya tidak peduli. Dia mengejek, adik ke-9, jangan bilang kau tidak mengerti hukum rimba. Aku akan terus terang, aku punya dendam lama denganmu. Dari semua pangeran di makam Kaisar Yan kuno, aku tidak khawatir tentang siapa yang menjadi putra mahkota, bahkan jika itu adalah kakak pertama atau kakak ke-8. Satu-satunya yang membuatku khawatir adalah kau, siapa tahu apakah kau akan membalas dendam. Meskipun peluangmu untuk menjadi putra mahkota sangat tipis, aku harus mengambil tindakan pencegahan. Wang Yan mencibir dalam hatinya, jadi, memang begitu. Namun, ini benar-benar menggelikan. Jadi, apa yang kau inginkan? Wang Yi menjawab, sangat sederhana. Serahkan setengah dari esensi nagamu, benar-benar memotong semua kemungkinan kau menjadi putra mahkota. Lalu, aku akan membiarkanmu pergi. Wang Yan menolak dengan tenang, maaf. Tamu-tamuku memperoleh esensi naga ini dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Kalau begitu, jangan salahkan saudara ke-13mu karena kejam. Saudara ke-9, Wang Yi berteriak dingin, dan para tamu di belakangnya segera meletus dengan niat membunuh yang mengejutkan. Ketika niat membunuh 15 kaisar berdaulat meletus, awan gelap langsung menutupi langit yang cerah di mana bintang-bintang sebelumnya berkelap-kelip. Ki pembunuh berubah substansial. Berbagai gambar binatang Great Desolate Aeon secara tidak jelas muncul di awan tebal dan gelap. Ada naga perak, binatang rawa putih, singa pemburu, serigala surgawi, dan binatang suci mengerikan lainnya dari zaman kehancuran besar. Bertarung, Wang Yan tidak menunjukkan kelemahan apapun. Tuntutan pangeran ke-13 tidak mungkin baginya, jadi dia tidak akan setuju. Jika demikian, dia mungkin juga akan berusaha sekuat tenaga. Wang Yan menghunus pedang kekaisaran Yan di tangannya, dan cahaya pedang menyebar. Sebuah gambar naga yang diwarnai dengan pembantaian berenang di sekitar pedang, dia telah menggunakan dao pembantaian untuk mengaktifkan pedang kekaisaran Yan yang dipegangnya. Banyak percikan di matanya berkumpul, tampak dingin seperti malaikat maut. Xiao Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia diam-diam membentuk segel 7 pembunuh sekte Buddha, membuat niat membunuhnya meningkat 7 kali lipat. Dia memuji keputusan Wang Yan dalam hatinya. Seringkali, seseorang tidak perlu membuat keputusan yang tepat, seseorang hanya perlu bersikap tegas. Boom! Ketika niat membunuh 7 kali lipat yang mengerikan meledak, itu langsung merobek awan tebal dan gelap di langit, menciptakan robekan seperti jaring laba-laba dan mencegah aura pihak lain menyatu. Api emas muncul di mata Hao Kai. Api sejati matahari murni meletus dari tubuhnya dan membakar dengan ganas. Ini adalah kaisar penguasa 6 vena puncak dari Kekaisaran Gagak Emas, seseorang yang secara khusus dipilih Ao Jiao untuk membantu Xiao Chen, menahan tekanan besar dalam prosesnya. Kekuatannya tidak diragukan lagi, bahkan si Kongsu tidak berani meremehkannya. Suasana tegang menyebar di Blackwind Ridge. Aura mengerikan yang dihasilkan oleh begitu banyak kaisar penguasa menciptakan fenomena misterius yang mengerikan di makam Kaisar Yan kuno. Banyak pangeran dapat merasakan ketegangan bahkan dari jarak 500.000 kilometer. Mereka mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang terjadi. Kemarahan melintas di mata Wang Yi. Jelas, dia tidak menyangka tim pangeran ke-9 akan begitu bersatu. Mengetahui bahwa mereka akan kalah tidak sedikit pun mengurangi rasa lapar mereka untuk bertarung. Sebaliknya, mereka bersatu untuk melawan. Mengingat hal ini, bahkan jika pangeran ke-13 mengalahkan pihak lain, dia akan menderita banyak korban dalam prosesnya. Situasi ini sangat berbeda dari hasil yang ada dalam pikirannya, tidak ada perbandingan. Serang, beraninya kau, teriak Xiao Chen dingin. 7 pembunuhan yang tersebar tiba-tiba berkumpul. Menggunakan segel 7 pembunuh untuk mendukungnya, dia menarik Heavenly Slayer, sebuah alat jiwa kelas medial, segera setelah Wang Yi berbicara. Heavenly Slayer adalah senjata alat jiwa kelas medial puncak. Bilahnya ditempa dari Demonic Tribulation Thunder Gold, gagangnya terbuat dari pohon tebing guntur kuno, dan jiwa sejati naga guntur kuno dimasukkan ke dalamnya.
Demonic Tribulation Thunder Gold adalah material ilahi kelas transenden yang terbentuk ketika seorang penguasa iblis kuno menjalani kesengsaraan dewa sejatinya. Itu hanya dapat ditemukan dan tidak dicari. Pedang ini kuat, ganas, dan mendominasi. Itu berisi niat membunuh Dao surgawi. Ujungnya yang tajam dapat menyalakan petir ilahi kesengsaraan iblis untuk berfungsi sebagai hukuman surgawi. Jika didorong dengan kekuatan penuh, ia dapat menghancurkan langit, membuat matahari dan bulan tidak bercahaya, dan merobohkan bintang-bintang. Meskipun itu adalah alat jiwa kelas medial, kekuatannya sangat dekat dengan alat jiwa kelas superior. Ia mengandung niat membunuh Dao surgawi. Begitu seseorang mengeluarkan niat membunuh Dao surgawi, ia hanya akan melukai dirinya sendiri jika ia tidak membunuh. Saat itu, Xiao Chen telah secara bersamaan mencincang tubuh dan jiwa kaisar berdaulat 4 Vena Qin Liang karena pedang ini. Sekarang, Xiao Chen menghunus pedang ini sambil menggunakan segel 7 pembunuh. Pada saat itu, separuh langit berubah menjadi merah tua. Ini memaksa niat membunuh yang dikumpulkan oleh 10 kaisar berdaulat Wang Yi, segera mengurangi tekanan di pihak Xiao Chen. Biasanya, Xiao Chen menggunakan pedang tiran, yang cukup untuk menghadapi sebagian besar musuhnya. Sekarang, Xiao Chen harus menghunus alat jiwa pedang pembunuh surgawi. Itu pedang pembunuh surgawi. Saat pedang ini muncul, Si Kongsu dan kaisar berdaulat lainnya dengan paksa menarik kembali gerakan membunuh yang telah mereka siapkan untuk diluncurkan. Semua yang melihat pemandangan ini dari istana melalui layar cahaya merasa terkejut. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Suara kuno, bergema, hikmat, dan menggetarkan terdengar saat sebuah spanduk turun dari langit. Namaku Darah Merah. Aku memiliki tubuh dari besi merah tua dengan darah yang membara. Selama separuh hidupku, aku mengalami pasang surut, tunawisma dan sengsara. Selama separuh hidupku, aku tak tertandingi, bepergian tanpa rasa takut. Tubuhku seperti pedang, dipenuhi dengan kebanggaan yang kuat dan pantang menyerah. Boom! Ketika tiang panji menusuk ke tanah, seluruh tempat berguncang. Saat panji berkibar, itu tampak seperti pita merah yang melambai di udara. Xiao Su, Wu Meng, dan Qin Zuolin tiba bersama dengan panji. Wosh! Xiao Su mengeluarkan panji perang darah merah. Kemudian, panji itu tergulung, dan dia mengarahkan ujungnya ke depan. Wosh! 10 kilometer jauhnya, kelompok pangeran ke-13 melihat kilatan bayangan merah. Ujung panji itu tampak menyapu mata mereka, memancarkan niat membunuh yang dingin dan mendesak. Semua orang, termasuk Si Kongsu, tidak berani melangkah maju. Mereka harus mundur. Ini adalah kekuatan Raja Bajak Laut Darah Merah yang legendaris, yang telah diperolehnya setelah menyapu semua yang ada di hadapannya, menjadi tak tertandingi dan terkenal. Meskipun dia telah meninggal, kejayaannya yang berlumuran darah masih ada, tidak hilang. Bahkan Xiao Chen harus mundur saat menghadapi kekuatan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah ini saat kekuatan itu meledak. Menggambar bumi sebagai naga, Qin Zuolin melambaikan tangan dengan santai, dan medan di sekitarnya berubah. Seutas nadi naga kuno yang tersembunyi di medan keluar dan mengelilingi kelompok Wang Yan. Kehangatan menyebar di hati setiap orang di pihak Pangeran ke-9. Semua orang mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Memiliki nadi naga yang melindungi mereka sama dengan pengakuan atas tanah ini. Mereka langsung memegang keuntungan geografis. Nah, dari sekian banyak pahlawan di sini, siapa yang berani berjuang untuk supremasi? Sialan, kok bisa begini? Ekspresi wajah Pangeran ke-13 Wang Yi berubah saat dia mengumpat dalam hatinya. Saat tamu-tamu Pangeran ke-9 berkumpul, kekuatan yang mereka tunjukkan membuatnya takut setengah mati. Bagi kelompok Pangeran ke-9 Wang Yan, tidak bertarung adalah yang terbaik. Jika mempertimbangkan kekuatan keseluruhan, masih ada perbedaan yang jelas. Pihak lain memiliki jumlah petarung 2 kali lipat dan garis keturunan Great Desolate Aeon. Jika mereka mengaktifkan garis keturunan mereka dan bertarung sampai mati, pihak Pangeran ke-9 pasti akan kalah. Namun, pihak Pangeran ke-13 harus mempertimbangkan dengan hati-hati konsekuensi dari memaksakan pertempuran. Pangeran ke-13 harus menang, namun, itu akan berakhir sebagai kemenangan yang menyedihkan. Setelah pertempuran, tidak ada tamu kecuali Si Kongsu dan Raja Naga Perak yang dapat menjamin selamat dari pertempuran sepenuhnya.
Namun, pangeran ke-13 adalah salah satu favorit untuk menjadi putra mahkota. Pertempuran sekarang akan menempatkannya pada peran pendukung, tidak lagi dapat menjadi putra mahkota. Dalam sekejap, Wang Yi memikirkan berbagai kemungkinan. Ekspresinya berubah cemberut menakutkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh ke titik di mana dia merasa sulit untuk maju dan mundur. Tamu-tamu pangeran ke-9 berulang kali menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Orang-orang di luar istana yang menonton merasa bahwa pangeran ke-13 tidak seharusnya bertempur dalam pertempuran ini. Namun, hal yang lebih bermasalah adalah bahwa Xiao Chen telah menginjak-injak Qin Ming dengan kejam. Dapat dikatakan bahwa pangeran ke-13 akan merasa sulit untuk menerima jika dia mundur. Sederhananya, situasi yang memalukan ini tidak memberinya jalan keluar yang memungkinkannya untuk menjaga harga dirinya. Coba pikirkan, sekelompok orang dengan ganas menyerbu dan kemudian menyelinap pergi. Sungguh menggelikan. Adik ke-13, apakah kamu masih berpikir kita perlu bertarung? Kata Wang Yan. Ketika dia melihat ekspresi pangeran ke-13, dia tahu apa yang dipikirkan Wang Yi. Wang Yi berkata dengan dingin, ada kemungkinan untuk membuatku mundur. Namun, kamu harus menjelaskan tentang melukai tamu-tamuku. Kalau tidak, aku tidak akan mundur bahkan jika aku harus mati. Aku khawatir kamu tidak punya pilihan sekarang, kata Wang Yan dengan tenang. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Yi melihat sekeliling, dan apa yang dilihatnya menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Selama penundaan ini, beberapa pangeran telah bergegas datang secara diam-diam, menunggu kedua belah pihak bertarung dan kelelahan sebelum menuai hasilnya. Ini masuk akal. Setelah memejamkan mata beberapa saat, si Kongsu membukanya dan berkata, Yang Mulia ke-13, kita harus pergi. Kalau tidak, akan sangat bermasalah. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda di masa mendatang. Pada titik ini, tidak peduli seberapa tidak rela Wang Yi, dia harus pergi. Pangeran ke-13 tidak cukup bodoh untuk memulai pertempuran besar dengan Wang Yan sementara para pangeran lainnya menonton. Wosh, wosh, wosh. Kelompok pangeran ke-13 datang dan pergi seperti angin. Mereka menarik aura mereka dan segera pergi. Itu tampak agak lucu dan tak terbayangkan. Namun, pada kenyataannya, pertempuran itu ditakdirkan untuk tidak berlanjut ketika Xiao Chen menghunus pedang pembunuh surgawi. Ketika Xiao Su menyerbu dengan spanduk perang darah merah, itu memotong harapan terakhir Wang Yi. Begitu kelompok pangeran ke-13 berada jauh, jejak darah bocor keluar dari antara bibir Xiao Chen, dan kulitnya memucat. Ada apa? Wang Yan bertanya, dengan cepat melangkah maju ketika dia melihat pemandangan ini. Itu karena pedang itu, kan? Hao Kai bertanya, mengangkat alisnya saat dia melihat Xiao Chen menyarungkan pedang pembunuh surgawi. Xiao Chen tidak menyangkalnya, tidak mengatakan apa-apa. Alasannya tidak perlu dikatakan. Jika seseorang menghunus pedang pembunuh surgawi dan mengeluarkan niat membunuh Dao surgawi, dia akan terluka jika dia tidak membunuh. Namun, Xiao Chen menginginkan hasil ini, tidak membencinya. Jika dia ingin bertarung, dia akan menggunakan pedang tiran. Dia hanya akan menggunakan Heavenly Slayer untuk memastikan bisa membunuh pihak lain. Xiao Chen menarik Heavenly Slayer hanya untuk menghalangi pihak lain. Sementara Xiao Chen tidak takut pertempuran besar, siapa yang tahu apakah Wang Yan dan yang lainnya akan selamat. Pihak lain memiliki si Kongsu, Raja Naga Perak, dan sekelompok bakat luar biasa dengan garis keturunan Great Desolate Aeon. Kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih kuat daripada pihak Pangeran ke-9. Aku baik-baik saja. Ini adalah tanah yang bermasalah, kita harus segera pergi juga. Xiao Chen melihat sekeliling. Setidaknya ada 8 pangeran yang bersembunyi di sekitarnya, ditemani oleh beberapa ahli. Wang Yan melihat sekeliling dan mengangguk. Ayo pergi, kita harus berjalan lebih dalam ke Blackwind Ridge. Xiao Chen memikirkannya sebentar dan mengerti apa yang dimaksud Wang Yan. Mengingat ketenaran Blackwind Ridge, mereka dapat menghindari semua masalah jika mereka masuk lebih jauh. Setelah kelompok Wang Yan pergi, sungguh disayangkan, memikirkan mereka tidak bertarung. Pangeran ke-8 Wang Feng menggelengkan kepalanya, menyesali hasilnya saat dia berdiri. Dao Yan dari Paviliun Pedang Ilahi, putra suci surga mendalam Wen Renyu, Mu Yunzu, dan Gu Yuhan semuanya juga merasa kecewa. Pertarungan besar akan sangat ideal.
Pangeran ke-9 akan dikalahkan, dan pangeran ke-13 akan tersingkir dari persaingan untuk menjadi putra mahkota, terbatas untuk memaksimalkan keuntungannya. Namun, kekuatan saudara ke-9 melampaui harapanku. Senior Daoyan, aku tidak dapat membantumu membunuh Xiao Chen kali ini. Maaf, kata Wang Feng agak meminta maaf saat dia menarik pandangannya. Niat membunuh di mata Daoyan menghilang. Dia tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan Yang Mulia? Dalam hatiku, tidak ada yang lebih penting daripada menjadikan Yang Mulia sebagai putra mahkota. Dendam pribadi bukanlah apa-apa. Wang Feng merasa sangat puas dengan rasa hormat Daoyan padanya. Dia mengangguk dan menatap putra suci surga mendalam, yang membawa gukin di punggungnya. Saudara Wenren, apa pendapat ahli Anda? Haha, Anda adalah tokoh utama dalam perlombaan suksesi ini. Kami akan mengikuti instruksi Pangeran ke-8. Wenren Yu hanya datang untuk istana abadi ethereal, dia tidak peduli dengan hal lain. Wang Feng tahu pikiran Wenren Yu, tetapi dia tidak mengungkapnya. Akan baik-baik saja jika Wenren Yi bisa membantunya untuk saat ini. Ketika Wang Feng hendak pergi, dia melihat sekeliling dan melihat sekelompok orang menuju ke arahnya. Pemimpin kelompok itu adalah Pangeran ke-6 Wang Ming yang rendah hati. Orang ini jauh lebih rendah hati daripada Pangeran ke-9 Wang Yan. Wang Feng merasa dia agak tidak terduga. Kakak ke-6, Wang Feng memberi hormat dengan kepalan tangan sebagai bentuk penghormatan kepada kakak laki-lakinya saat menyapanya. Putra suci, dia adalah Yan Changming, dari Aula Dewa Dunia Bawah. Kami bertarung dengannya di medan perang darah terakhir. Domain Dao kematiannya sangat mengerikan. Mu Yunzu diam-diam mengirimkan proyeksi suara sementara ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat Zhen Yuan dan Yan Changming di belakang Wang Ming. Tidak perlu peduli padanya. Saat Mu Yunzu dan Wenren Yu berkomunikasi secara rahasia, tatapan Wenren Yu kebetulan bertemu dengan Yan Changming. Keduanya saling tersenyum santai seolah-olah pertempuran hidup dan mati tidak pernah terjadi di antara mereka. Wang Ming mengangguk dan berkata dengan lembut, adik ke-8, apakah kamu pernah mempertimbangkan bahwa tujuan kakak ke-9 sebenarnya adalah tanah terlarang Blackwind Ridge? Oh, Wang Feng merasa sedikit tertegun. Apa maksudmu? Mungkinkah kakak ke-9 tidak masuk lebih jauh untuk menghindari kita? Haha, siapa tahu, karena itu adalah tanah terlarang, pasti ada sesuatu yang luar biasa yang mungkin membantunya di babak kedua. Jika tidak, saudara ke-13 tidak akan menyerbu juga. Mereka pasti telah menemukan sesuatu. Wang Ming tertawa. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak memimpin kelompoknya lebih dalam ke Blackwind Ridge. Setelah menyapa Wang Feng dan yang lainnya, dia pergi diam-diam bersama Kaisar Penguasa Dunia Bawah Abisal. Orang ini benar-benar licik. Pangeran ke-13 sudah pergi, dan dia masih mencoba untuk memikatku lebih dalam ke Blackwind Ridge untuk memulai konflik dengan saudara ke-9, kata Wang Feng dengan jijik dalam suaranya. Ekspresinya segera berubah ketika kelompok Wang Ming pergi. Wang Feng melirik sekilas ke kedalaman Blackwind Ridge, mengerutkan kening dan merasa curiga. Tidak mungkin ada sesuatu, kan? Yang Mulia, orang-orang di dekat Pangeran ke-6 agak aneh. Saat Daoyan melihat kelompok lain pergi, dia berkata dengan ekspresi agak serius, jika tebakanku benar, mereka pasti orang-orang dari dunia bawah abisal. Pangeran ke-6 mengambil jalan yang tidak lazim, dia akan berhasil atau mati saat mencobanya. Jika Pangeran ke-6 gagal menjadi putra mahkota, kuil leluhur kekaisaran akan menyelidiki masalah ini setelah ini. Wang Feng memulihkan akal sehatnya dan berkata dengan agak marah, mereka semua bersembunyi begitu dalam pada saat-saat normal. Mereka hanya menampakkan diri saat memasuki makam Kaisar Yan kuno. Mereka semua jahat. Wenren Yu tertawa dalam hatinya saat mendengar ini. Mereka yang bermuka dua, sepertimu, juga jahat. Hanya bisa dikatakan bahwa pangeran yang benar-benar ambisius tidak boleh dianggap enteng. Pangeran yang tersembunyi terus-menerus menampakkan diri. Jika pangeran ke-13 ada di sini, dia pasti akan senang karena tidak menyerang lebih awal. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Pada akhirnya, tidak ada pangeran lain yang memilih untuk masuk lebih dalam ke Blackwind Ridge. Pertarungan antara pangeran ke-9 dan pangeran ke-13 berakhir. Keributan ini menyebabkan pangeran ke-13 menderita kekalahan, membuatnya putus asa dan tertekan. Itu juga menunjukkan kekuatan dan akumulasi pangeran ke-9,
yang menghasilkan lebih banyak minat pada pangeran ke-9. Saat keributan berakhir, putaran pertama perlombaan suksesi perlahan-lahan mencapai kesimpulannya. Setengah dari 40 pangeran akan tersingkir, dikeluarkan dari makam Kaisar Yan kuno bersama tamu-tamu mereka. Angin jahat bertiup, dan awan-awan iblis bergolak. Semua orang merasakan sesuatu yang aneh dan tidak dapat melanjutkan lebih dalam. Tempat ini memberiku firasat buruk. Kita tidak bisa pergi lebih jauh lagi, kata Geomaster Qin Zuolin sambil melihat angin yang semakin kencang dan jahat serta atmosfer aneh di kedalaman Blackwind Ridge. Wosh! Hao Kai dari Kekaisaran Gagak Emas bergegas dari belakang. Dia menatap Wang Yan dan berkata, "Yang mulia, seperti yang Anda harapkan, tidak ada yang mengikuti." Wang Yan melepaskan napas tertahannya saat mendengar itu. Sekarang Wang Yan merasa yakin akan keselamatan mereka. Dia berkata dengan lembut, "Semuanya, mari kita istirahat dulu. Mereka yang terluka harus mengedarkan energi mereka dan memulihkan diri." Berbicara tentang yang terluka, Wang Yan seharusnya menjadi yang paling terluka. Ada juga cendekiawan buku surgawi. Setelah itu, adalah Xiao Chen. Sisanya masih baik-baik saja. Ketiganya mengeluarkan pil obat dan meminumnya. Kemudian, mereka duduk bersila, memejamkan mata, dan mengobati luka mereka. Yang lainnya melindungi ketiganya, mengamati sekeliling mereka pada saat yang sama. Blackwind Ridge, Senior Feng, mengapa tempat ini menjadi tanah terlarang? Qin Zuolin tampak tertarik dengan asal-usul tempat ini, jadi dia bertanya kepada Senior Feng, yang paling berpengetahuan di antara kelompok itu. Setelah berpikir sejenak, Senior Feng menjelaskan, kabarnya tempat ini juga merupakan tanah warisan. Ada seorang penguasa tirani dari sejarah dinasti Yanwu yang dimakamkan di sini. Namun, kebanyakan orang yang pergi ke inti tempat ini tidak kembali hidup-hidup, terlalu banyak orang yang meninggal. Jadi, tempat ini akhirnya menjadi tanah terlarang. Orang-orang jarang menjelajahinya, dan tempat ini menjadi misteri sejak saat itu. Xiao Su, yang telah berkeliling di sekeliling mereka, mengerutkan kening ketika dia melihat Qin Zuolin tertarik dengan tempat ini. Dia berkata, tempat ini tampaknya menyembunyikan bahaya besar. Tempat ini mirip dengan beberapa tanah terlarang yang saya temui di laut. Misterius, jahat, dan menimbulkan ketakutan. Sebaiknya jangan bersentuhan dengan tempat ini dengan santai. Qin Zuolin tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir. Aku hanya penasaran kemana arah kedalaman Blackwind Ridge. Aku tidak akan pergi dan mengambil risiko sendiri." Kelompok itu mengobrol dengan santai. Wu Meng tetap diam saat dia menjaga Xiao Chen, dengan waspada melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, kegembiraan muncul di wajah Wu Meng. "Xiao Chen, kamu sudah bangun." Yang lain segera berhenti mengobrol dan melihat ke atas. Merasakan kekhawatiran semua orang, Xiao Chen berkata sambil tersenyum, "Ya, aku sudah bangun. Aku tidak terluka parah, aku hanya menderita pantulan dari Soul Toolku. Aku baik-baik saja setelah istirahat. Namun, aku tidak bisa menggunakan Heavenly Slayer untuk sementara waktu." "Oh, benar, berapa banyak Dragon Essence yang telah kalian semua kumpulkan?" "Hehe, aku sudah mengumpulkan cukup banyak." Qin Zuolin tersenyum sambil mengeluarkan kepingan gioknya. Saat Qin Zuolin mengeluarkan kepingan giok itu, yang lainnya langsung berseru kaget. Mata Senior Feng dan Hao Kai berbinar. "Hasil panen kalian sungguh mengejutkan. Baik Hao Kai maupun aku hanya berhasil membentuk 2 gambar naga. Namun, kalian berhasil membentuk 4 gambar saja." Senior Feng tak kuasa menahan diri untuk memuji. Kesulitan membentuk naga ketiga beberapa kali lebih sulit daripada membentuk 2 gambar. Membentuk 4 gambar naga seperti yang dilakukan Qin Zuolin sungguh luar biasa. 1 kepingan giok 4 naga sama dengan 10 kepingan giok 1 naga. Qin Zuolin tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Ini adalah usaha bersama kita bertiga." Tepat pada saat ini, Wang Yan dan Sarjana Buku Surgawi membuka mata mereka. Senior Feng berkata cepat, "Yang mulia sudah bangun. Kalau begitu, mari kita serahkan esensi naga kita kepada Pangeran ke-9. 4 gambar naga." Wang Yan merasa sedikit terkejut saat melihat kepingan giok Qin Zuolin. Dia tersenyum dan berkata, "Kau benar-benar memberiku kejutan yang menyenangkan. Esensi naga yang kumiliki sudah cukup. Dengan ini, aku yakin akan masuk dalam 10 besar."
Setelah itu, yang lain mentransfer esensi naga mereka ke Wang Yan. Gambar naga di sekitar pedang kekaisaran Yan mencapai 60 meter. Pegang ini, tapi jangan gunakan untuk saat ini. Xiao Chen melangkah maju dan menyerahkan strip gioknya ke pihak lain. Namun, dia telah membungkus strip gioknya dengan erat dalam kantong sutra, menyembunyikan jumlah gambar naga. Ini, Wang Yan menyimpan strip giok itu, mengerutkan kening dengan bingung pada Xiao Chen. Tidak ada apa-apa. Dengan esensi naga di pedang kekaisaran Yanmu, kau pasti akan menyelesaikan ronde pertama. Kau harus memegang esensi nagaku terlebih dahulu, itu mungkin berguna nanti. Jika tebakanku benar, tidak akan ada kesempatan untuk mengumpulkan esensi naga dalam 2 ronde berikutnya. Xiao Chen tidak menjelaskan, hanya memberitahu Wang Yan untuk tidak menggunakan esensi naganya dulu. Baiklah, terima kasih banyak. Semua orang merasa penasaran tentang berapa banyak esensi naga yang telah dikumpulkan Xiao Chen. Namun, karena Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang melanjutkan masalah ini. Pangeran ke-9, apa isi ronde kedua? Tanya Qin Zuolin. Tidak banyak waktu tersisa dari 30 hari. Ronde pertama akan segera berakhir. Semua orang merasa penasaran dengan jawaban atas pertanyaan Qin Zuolin. Wang Yan berkata, setelah ronde pertama, 8 altar akan muncul di area inti makam Kaisar Yan kuno. Altar-altar itu terletak tepat di atas nadi naga. Tujuannya adalah untuk membantu para pangeran menyempurnakan pedang kekaisaran Yan mereka, yang memungkinkan dao para pangeran menyatu dengan nadi naga dinasti. Setiap altar hanya dapat digunakan 1 kali. Setelah babak kedua, hanya 8 orang yang dapat terus bersaing untuk menjadi putra mahkota. Xiao Chen berpikir keras. Proses pemurnian tidak mudah, kan? Wang Yan mengangguk. Selama proses pemurnian, selain pangeran harus menerima ujian surga, altar akan diserang oleh berbagai binatang buas. Biasanya, setidaknya ada 9 gelombang binatang buas. Selain itu, akan ada gangguan dari pangeran dan tamu lainnya. Jika satu gagal, satu akan diusir dari altar. Selama babak kedua, seseorang tidak bisa lagi menahan kekuatannya. Tidak akan ada ruang untuk berkelit. Jika 2 pangeran menargetkan altar yang sama, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Xiao Chen bertanya, bisakah Anda memberitahu kami lebih detail binatang buas apa yang akan kita hadapi? Wang Yan merenung sejenak sebelum berkata, sulit untuk mengatakannya. Secara spesifik akan terkait dengan dao besar dari berbagai pangeran. Aku mengolah dao pembantaian, jadi binatang buas yang akan kita hadapi mungkin lebih sulit ditangani daripada yang akan dihadapi pangeran lainnya. Artinya, kita akan bertemu dengan binatang buas yang bahkan lebih ganas dan penuh dengan niat membunuh. Jika pangeran lain mengolah dao besar es, akan ada binatang buas yang memiliki atribut es. Xiao Chen memverifikasi pemahamannya dengan Wang Yan. Kau bisa mengatakan itu, Hao Kai berkata setelah berpikir sejenak, karena akan ada gelombang binatang buas, maka kita harus menyiapkan beberapa gerakan pembunuhan berskala besar. Kita harus mempersiapkan ini terlebih dahulu. Mereka yang ahli dengan gerakan area of effect harus fokus pada gelombang binatang buas. Orang-orang yang tersisa perlu melindungi yang mulia dari tamu pangeran lainnya. Kelompok itu membahas cara menghadapi putaran kedua, mengekspresikan pendapat mereka. Namun, mereka masih merasa tindakan mereka tidak cukup. Pangeran ke-9 hanya memiliki 7 tamu yang tersisa. Keuntungan jumlah akan terlihat selama putaran kedua. Hah! Tepat pada saat ini, Xiao Chen sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah kedalaman Blackwind Ridge. Di sana, berbagai misteri muncul di tengah tempat gelap gulita yang dipenuhi angin jahat dan ki kematian. Xiao Chen tidak yakin apakah itu salah persepsi atau kenyataan, tetapi dia sepertinya mendengar sesuatu memanggil. Tepat saat Xiao Chen merasa bingung, panggilan itu terdengar di dalam hatinya lagi. Ketika Xiao Chen mencoba meraih panggilan itu menghilang, dan dia tidak dapat menemukannya lagi. Aneh, bingung, Xiao Chen memandang yang lain dan bertanya, apakah kalian semua mendengar suara? Tidak, Xiao Chen, jangan menakuti semua orang. Tempat ini sudah cukup menakutkan. Kau tidak berpikir untuk masuk lebih jauh, kan? Semua orang merasa sangat terkejut, dengan cepat menyangkal mendengar apapun selain angin jahat dan udara jahat. Aku akan pergi melihat. Tunggu aku di sini.
Jangan ikuti aku. Jika aku tidak kembali, pergilah sendiri. Wosh! Tepat setelah Xiao Chen berbicara, sosoknya melintas sebelum siapapun bisa menolak. Dia memasuki angin jahat yang kuat dan menghilang dari pandangan semua orang. Ini, Wang Yan dan yang lainnya merasa bingung dengan keputusan Xiao Chen. Tunggu dia, kalau begitu. Jangan bertindak gegabah. Wang Yan merasa tidak berdaya, tetapi dia tidak terlalu berpikir. Dia hanya khawatir akan keselamatan Xiao Chen. Bagaimanapun, Black Wind Ridge terkenal. Mereka hanya memasuki tempat itu agak lebih dalam, dan mereka sudah merasakan ketakutan yang kuat, tidak berani melangkah lebih jauh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Aneh, itu tidak tampak berbahaya seperti yang dikabarkan. Xiao Chen bergerak cepat, tidak menghadapi bahaya saat dia menghindari angin jahat yang tampaknya kuat. Angin jahat itu mengandung hawa dingin yang aneh. Jika dia ceroboh dan terluka, pikiran dan jiwanya akan terluka. Meskipun begitu, ini masih belum sesuai dengan reputasi Black Wind Ridge sebagai tanah terlarang. Paling tidak, meskipun angin jahat ini tidak bisa dianggap enteng, mereka tidak memberi Xiao Chen terlalu banyak masalah. Yang terpenting, suara itu terus memanggil, menunjukkan arah untuknya. Meskipun indera spiritual Xiao Chen terbatas di tanah terlarang dengan angin jahat ini, dia tidak tersesat. Tepat pada saat ini, sebuah lubang yang sangat luas muncul di depan. Lubang itu kosong, tidak ada apa-apa di sana. Namun, lubang ini mengirimkan rasa dingin mengalir di tulang punggungnya. Pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan di dalamnya. Xiao Chen mengerutkan kening. Tepat saat dia bersiap untuk memasuki lubang, tanah di lubang itu tiba-tiba retak, memperlihatkan wajah. Kemudian, pemilik wajah ini membuka matanya. Chu Chaoyun. Tepat saat Xiao Chen merasa bingung, Chu Chaoyun keluar dari tanah dan terbang ke arahnya. Wosh! Xiao Chen mendorong tanah dan mundur selangkah. Kemudian, dia mengamati Chu Chaoyun yang tertutup tanah. Merasa aneh, dia bertanya, siapa yang mengejarmu sampai kamu berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, harus mengubur dirimu di tanah seperti orang mati. Tidak diragukan lagi. Orang di hadapan Xiao Chen adalah Chu Chaoyun. Kalau bukan Chu Chaoyun, tidak akan ada cara untuk menjelaskan siapa yang bisa memberi petunjuk langkah demi langkah kepada Xiao Chen. Lebih jauh lagi, mengingat keadaan Chu Chaoyun, dia jelas telah terluka parah dan belum pulih. Dapat disimpulkan bahwa Chu Chaoyun menerima luka parah dalam perkelahian, yang mendorongnya untuk bersembunyi di sini. Atau mungkin, dia telah mendapatkan warisan tempat ini sebelum Xiao Chen menemukannya. Xiao Chen merasa bahwa tebakannya seharusnya mendekati. Chu Chaoyun tidak menyangkal apapun. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku memintamu datang karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kamu harus berhati-hati terhadap orang tertentu. Siapa? Pangeran pertama dinasti Suewu, Si. Xiao Chen mengangkat alisnya, lalu bertanya dengan lembut, apakah kau berbicara tentang orang berpakaian hitam yang mengenakan topeng setengah wajah di samping pangeran pertama? Ya, aku telah menyelidikinya di bawah perintah sekte asal semesta untuk waktu yang lama. Aku menemukan beberapa petunjuk di dunia bawah abisal sebelumnya, dan situasinya tidak baik. Apa maksudmu? Chu Chaoyun memejamkan mata dan berpikir sejenak sebelum membukanya lagi. Kemudian, dia berkata, kau seharusnya tahu tentang perang besar antara orang benar dan iblis yang terjadi 100.000 tahun yang lalu, kan? Raja Naga Hitam menyatukan 9 lapisan dunia bawah abisal, menghancurkan pohon dunia, dan menghancurkan alam surgawi. Sejak saat itu, tidak ada lagi dewa sejati baru di dunia. Aku tahu itu. Semua orang di alam 1000 besar seharusnya tahu itu. Jadi, apa yang ingin kau katakan? Xiao Chen mengungkapkan ekspresi yang mencurigakan. Dia telah mendengar ini berkali-kali sebelumnya dan mempelajarinya bertahun-tahun yang lalu. Selama pertempuran itu, banyak dewa sejati jatuh. Puncak jembatan surga hancur, dan pohon dunia pun hancur. Zaman bela diri telah berakhir. Namun, satu orang mengalahkan Raja Naga Hitam dan secara paksa menyelamatkan zaman bela diri dari malapetaka, yang mengakibatkan perpanjangan zaman bela diri. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Chu Chaoyun mengacu pada Kaisar Naga Berlumuran Darah. Kaisar Naga Berlumuran Darah telah menggunakan alat jiwa kelas transenden sayap waktu untuk mengalahkan Raja Naga Hitam.
Dia memberi isyarat kepada Chu Chaoyun untuk melanjutkan, tidak memotongnya. Ada hubungannya denganku. Xiao Chen sedikit mengernyit. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan Chu Chaoyun? Perang besar antara yang benar dan yang jahat mengakibatkan jatuhnya dewa sejati yang kekal. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang dapat hidup selamanya dan melampaui reinkarnasi, menjadi independen dari dunia. Mereka yang berambisi telah menebak bahwa zaman bela diri akan berakhir dan ingin memulai zaman baru, menjadi penguasa zaman yang baru. Penguasa zaman. Xiao Chen merasa sedikit tercengang. Ini bukanlah sesuatu yang baru. Roh naga juga telah memberitahunya hal ini, menginginkannya untuk mengembalikan kejayaan naga biru dan mendirikan dinasti naga ilahi, memulai zaman baru. Dengan kata-kata sederhana ini, roh naga itu bermaksud bahwa ia ingin Xiao Chen mengakhiri zaman bela diri dan memimpin garis keturunan naga biru untuk memerintah zaman baru dengan menjadi penguasa zaman yang baru. Mungkin kau tidak mengerti, biar ku jelaskan seperti ini. Kau dapat memperlakukan zaman bela diri sebagai sebuah dinasti. Setelah perang besar antara yang benar dan yang jahat, dinasti itu sudah berada di kaki terakhirnya. Berbagai penguasa feodal ingin mengambil alih dan beralih ke rezim baru. Chu Chaoyun berkata, kalau begitu, Kaisar Naga Xiaoyun dari garis keturunan naga birumu tidak bisa lagi melawan 50.000 tahun yang lalu. Kaisar Naga Xiaoyun. Xiao Chen merasa terkejut. Dia menatap pihak lain dengan sedikit terkejut dan berkata, itu rahasia besar. Bahkan jika kamu adalah putra suci sekte asal semesta, kamu seharusnya tidak mengetahuinya. Chu Chaoyun tersenyum dan berkata, jangan repot-repot dengan bagaimana aku mengetahuinya terlebih dahulu. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Kaisar Naga Xiaoyun ini? Aku hanya tahu bahwa setelah dia menunjukkan ambisinya, seseorang mengalahkannya. Kemudian, garis keturunan naga biru hancur, dan garis keturunan naga emas bangkit. Xiao Chen berbicara setengah benar, mengantisipasi apa yang bisa dikatakan Chu Chaoyun kepadanya. Xiao Chen tidak tahu banyak tentang Kaisar Naga Xiaoyun sejak awal. Roh naga tidak banyak memberitahunya tentang orang ini. Selain menjadi Kaisar Naga ras naga saat itu, dia memiliki identitas lain, Master Istana dari Aula Dao Iblis. Chu Chaoyun tanpa tergesa-gesa menyebutkan sepotong informasi yang mengejutkan Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum malu. Ceritakan lebih lanjut. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kau ceritakan padaku. Ini tidak penting lagi. Yang terpenting adalah dia hampir menang. Sayangnya, dia kalah dari orang itu. Setelah bertahun-tahun berlalu, tidak ada yang menunjukkan kekuatan dan keberanian yang sama seperti Kaisar Naga Xiaoyun. Tidak ada yang bisa menggulingkan dinasti yang goyah ini dan memulai zaman baru. Chu Chaoyun melanjutkan, namun, sekarang berbeda. Berbagai faksi super dan ahli dewa palsu merasakan ancaman dan tekanan semakin meningkat. Meskipun mereka tidak tahu alasan pastinya, sebagian besar tidak terkejut, karena zaman memang berubah untuk melanjutkan siklus. Para ahli puncak zaman lama akan jatuh bersama zaman lama, tersapu debu sejarah, seperti halnya dewa sejati itu. Waktu itu semakin dekat. Apakah seseorang bersedia atau tidak, berbagai faksi super akan membuat pilihan mereka. Tidak seorang pun dapat menghindari malapetaka yang akan datang ini. Orang yang mengalahkan Kaisar Naga Xiaoyun hanya bisa menyaksikan ini terjadi, tidak dapat melakukan apapun. Xiao Chen menyipitkan matanya. Dia berkata setelah berpikir sejenak, aku kira-kira tahu mengapa kamu sudah mengetahui rahasia-rahasia ini. Mengapa? Chu Chaoyun menatap Xiao Chen dengan penuh minat. Karena sekte asal semesta berambisi dan telah menaruh harapannya padamu, berharap bahwa kamu akan menjadi pewaris zaman dan memulai zaman baru, melestarikan manfaat sekte asal semesta di zaman baru. Adapun mengapa Anda menyelidiki itu pasti karena dia adalah harapan dari Demonic Dao Hall, Xiao Chen dengan tenang menyuarakan tebakannya. Sekarang, Xiao Chen secara kasar memahami bahwa perlombaan suksesi dinasti Yan Wu ini sebenarnya mengumpulkan semua yang memenuhi syarat untuk menjadi pewaris zaman. Chu Chaoyun berkata dengan lembut, itulah kira-kira. Apakah Anda ingin tahu siapa yang melawan Kaisar Naga Xiaoyun? Tidak perlu, saya bisa menebak. Dia adalah Master Zaman Bela Diri, yang juga merupakan Master Ilahi yang mengelola dunia dewa palsu. Kenyataannya, 5 faksi super dari Dao benar adalah pionnya. Namun, momentum telah ditetapkan, zaman bela diri akan dihancurkan. Oleh karena itu,
pion-pion ini tidak lagi mau digunakan. Xiao Chen menambahkan dengan tenang, mengingat itu, 5 faksi Super Dao benar semuanya sebagian bertanggung jawab atas kehancuran garis keturunan naga Azure saat itu. Oleh karena itu, 5 faksi Super Dao benar bekerja sama untuk menjadikan masalah Kaisar Naga Xiao Yun tabu. Kejutan melintas di mata Chu Chaoyun. Tanpa diduga, Xiao Chen dapat menghubungkan semuanya dengan begitu cepat. Sepertinya aku agak meremehkannya. Mungkin dia juga tahu banyak rahasia sepertiku. Jadi, apakah kamu mencariku untuk bekerja sama denganku untuk berurusan dengan si? Chu Chaoyun mengangguk. Orang ini terlalu kuat. Yang lebih mengerikan lagi, dia bersekutu dengan kelompok Abyssal Underworld. Yang kuat bersekutu dengan yang kuat. Aku tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa melawannya. Jika Istana Abadi Ethereal muncul, Wings of Time mungkin akan berakhir bersamanya. Di seluruh makam Kaisar Yan kuno yang luas, kamu adalah satu-satunya yang aku percaya yang mempercayaiku. Jika itu di masa lalu, Xiao Chen akan setuju tanpa ragu jika Chu Chaoyun mengatakan hal-hal seperti itu. Namun, situasinya agak berbeda sekarang. Jika Chu Chaoyun ingin memulai zaman baru, akan ada pertarungan di antara mereka. Zaman naik dan turun dalam siklus yang tak berujung. Zaman bela diri akan dihancurkan oleh momentum takdir yang tak terbatas. Orang-orang ini tampak seperti putra surga yang sombong, tampak seperti matahari yang menyala-nyala. Namun, pada kenyataannya, mereka hanya dibiarkan tanpa pilihan, didorong bersama arus untuk membuat keputusan. Mengikuti keheningan Xiao Chen, suasana di antara keduanya berubah agak aneh. Bahkan tidak mempertimbangkan jangka panjang tetapi hanya jangka pendek, jika Istana Abadi Ethereal muncul dan mereka mengalahkan si, apakah Chu Chaoyun akan membiarkan Xiao Chen memiliki sayap waktu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Xiao Chen tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tidak terkait saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Chu Chaoyun. Aku datang sendiri, tidak mengikuti pangeran manapun. Aku kira-kira mengerti pikiranmu. Bisnis adalah bisnis. Jangan bicara tentang persahabatan hari ini, hanya keuntungan. Jika kamu setuju untuk membantuku, aku akan membantumu juga. Tempat ini adalah makam seorang kaisar tiran tertentu dari dinasti Yanwu. Sebelum meninggal, dia membunuh lebih dari 1 juta kultivator untuk membuat prajurit Yin untuk menemaninya dalam kematian. Catatan TL, sebagai pengingat, prajurit Yin adalah sesuatu seperti prajurit hantu yang dimurnikan yang berfungsi seperti boneka. Chu Chaoyun menambahkan, jika kamu setuju, aku dapat memberikan penghitungan komandan kepadamu, yang akan memungkinkanmu mengendalikan 1 juta prajurit Yin ini untuk membantu Pangeran ke-9 dalam menyelesaikan putaran kedua. Tepat setelah Chu Chaoyun berbicara, sebuah token logam hitam muncul dan melayang di atas telapak tangannya. Token hitam ini memiliki binatang buas Great Desolate Aeon yang diukir di bagian depannya. Itu tampak hidup dan bersinar dengan cahaya merah tua. Zat tinta kental menutupi token, membuatnya tampak lebih aneh. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dari token ke wajah Chu Chaoyun. Kemudian, cahaya yang bermakna melintas di matanya. Memasuki makam Kaisar Yan kuno tanpa datang dengan seorang pangeran, menghindari banyak ahli kuil leluhur kekaisaran, bagaimana Chu Chaoyun melakukannya? Bagaimana menurutmu? Setuju. Xiao Chen mengulurkan tangan dan meraih penghitungan komandan Kaisar Tiran itu. Lalu dia berbalik dan pergi.